Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama tentu rasa bahagia dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sama-sama kita nanti setiap tahun ini. Dalam Ramadan kali ini, masyarakat selalu melaksanakannya dalam gegap gempita yang luar biasa. Dalam pelaksanaan yang bahagia itu, sesungguhnya ada satu kalimat yang secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai kalimat yang biasa saja, namun di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kalimat ini penting untuk dipahami. Kalimat itu dikenal dengan istilah khusyuk. Khusyuk itu bukan hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah sholat, tapi khusyuk juga dapat dilakukan untuk orang yang melakukan ibadah atau amal soleh lainnya, termasuk puasa. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, khusyuk ini menariknya banyak juga digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Dokter misalnya. Karena orang yang khusyuk itu biasanya akan lebih mudah untuk sehat. Apabila dia sakit, apabila dia mendapat ujian dari Allah, orang yang khusyuk itu mudah untuk sehat. Karena memang orientasinya, akalnya, mindsetnya terlatih untuk tertuju kepada yang satu. Ada satu kisah yang menarik sebenarnya untuk menerjemahkan ayat itu. Ada satu orang tua yang kita kenal, kita tidak sebutkan siapa dia namanya, tapi orang tua itu mungkin ada di sekitar-sekitar kita. Dalam keadaan yang berpuasa, segar betul. Fisiknya, suaranya, tidak ada raut dari wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang sedang berpuasa. Bekerja seperti biasa, mencangkul di lahan kebunnya, berkeringat, terik matahari juga. Tidak pernah dia ragukan itu. Tapi pemirsa Kompas TV, ketika kita bertanya kepadanya, apakah puasanya penuh? Maka dia jawab, penuh itu puasanya. Walaupun kita lihat fisiknya yang sudah tua, walaupun kita lihat badannya yang mungkin tidak lagi sebugar masa mudanya, tapi ketika dia beribadah pada Allah, ketika dia berpuasa, dia sempurna melakukan itu dan tidak ada halangan duniawi yang bisa menghentikan ibadahnya pada Allah. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, bahwa kalimat itu, ayat itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, Allah mulai dengan arti adukan padaku. Artinya Allah sudah tahu sesungguhnya hamba-hambanya itu dalam melaksanakan ibadah, dia punya masalah. Maka kata Allah, wasta'inu, adukan padaku, sama seperti jika kita punya anak kecil di rumah. Anak kecil itu umurnya 3 atau katakan sudah kelas 3 SD. Maka pemirsa ketika dia pulang dari sekolah dengan jilbabnya yang acak-acakan, dari rumah kita intip dia di jendela. Kita lihat wajahnya murung, keningnya tertekuk, dari jauh kita sudah katakan, ini pasti di sekolahnya dia punya masalah. Pasti di sekolah dia punya ada sesuatu yang membuat dia sedih. Maka insting orang tua itu tidak pernah salah dengan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun begitu dengan hambanya. Dia sudah tahu bahwa hambanya ini dalam menjalankan ibadah pasti punya masalah. Maka Allah mulai dengan kalimat wasta'inu, adukan padaku. Seakan-akan Allah sudah mengerti maksud hati kita. Setelah kalimat wasta'inu itu, menariknya, yang kedua adalah sobri. Bukan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sobri dulu. Kaidah itu mengatakan begini,
Ketika kita mau mengadukan sesuatu, andai kata kita sebagai anak kecil tadi, mengadukan kepada orang tua, dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, kita bercerita kepada orang tua, itu orang tua akan katakan begini, tenangkan dulu dirinya, tenangkan dulu dirimu, jangan marah-marah dulu, cerita yang bagus, cerita yang tenang. Gitu. Itu tanda bahwa ketika hamba sedang menghadapi masalah, Allah minta kita untuk sabar dulu. Terima dulu masalahnya, tenangkan dulu. Maka setelah itu laksanakan sholat. Maka makna sholat di dalam ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah sholat saja. Makna sholat di dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai sebuah perbuatan amal soleh. Misalnya puasa, bersedekah, menunaikan ibadah haji, atau sedang menyelesaikan pendidikan. Itu semua dapat dimaknai sebagai sholat di dalam ayat itu. Karena memang tidak terbatas dia untuk hanya ibadah sholat saja. Dalam puasa, kita tahu bahwa menahan hawa nafar, menahan hawa hausnya, hawa nafsu, menahan lapar, itu semua ujian yang sudah lumrah untuk dirasakan oleh manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, seorang hamba yang berhasil melalui itu semua dengan kekhusyukan, dengan tidak sama sekali menghiraukan ujian, cobaan, apapun halangan duniawi yang dihadapinya. Ketika melakukan ibadah, nanti akan jumpa tingkatan-tingkatan selanjutnya. Maka hamba-hamba yang seperti itu dapat digolongkan sebagai golongan orang-orang yang khusyuk. Jika memang kita ingin masuk ke dalam golongan orang yang khusyuk itu, mulailah melatih diri sejak kita bangun untuk menunaikan ibadah yang pertama, yaitu sahurnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka golongan orang-orang yang khusyuk itu, kita akan dapat melihatnya secara langsung, ya, dengan kasat mata orang biasa. Orang yang khusyuk itu begini dia. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu lanjutan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 45 itu. Di ayat 46-nya Allah berikan ciri-cirinya bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang dia mengetahui bahwa dia akan kembali pada Allah. Orang yang sudah tahu bahwa segala perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka hadirin, orang yang khusyuk itu sama dengan orang yang punya komitmen tinggi. Kalau kita pernah dengar istilah orang Melayu, dia katakan begini, kalau mandi itu basah, begitu. Dalam ungkapannya sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Mengajarkan kepada kita bahwa ketika melakukan sesuatu itu, maka sempurnakan dia. Maka pemirsa Kompas TV, ketika kita sedang melakukan puasa, cobaan itu pasti jauh lebih banyak. Bisa jadi emosinya, karena kita sedang dalam keadaan lapar ya, haus, emosi kita pasti akan meningkat. Ditambah dengan keadaan orang yang berpuasa itu ingin cepat saja dia semuanya. Ingin cepat, ingin instan, dan semuanya ingin didahulukan. Maka orang yang berpuasa itu jika menerapkan nilai-nilai kekhusyukan, insya Allah pada akhirnya ibrah dari puasa itu, pelajaran dari puasa itu akan dia bawa terus sampai nanti Ramadan yang akan datang. Maka orang yang khusyuk itu berhasil ya. Jika kita lihat orang yang konsisten dalam pekerjaannya secara sederhana, dalam konteks duniawi, orang yang konsisten itu dia bisa bertahan puluhan tahun dengan kerjaan yang itu saja, dengan bosnya yang itu saja, karena dia sudah yakin bahwa kerjaannya ini akan bisa menyelamatkan hidupnya secara duniawi. Maka orang yang khusyuk dalam ibadah juga begitu. Dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan sekarang ini, Allah melihatnya dan pasti akan dipertanggungjawabkan.
Ada satu kalimat menarik untuk orang-orang yang khusyuk itu begini. Orang yang khusyuk itu tak pernah khawatir dengan rezeki. Karena orang yang khusyuk itu bisa jadi rezekinya rezeki Imam Malik gitu. Pemirsa Kompas TV mungkin ingat, ada dua kisah tentang rezeki antara Imam Malik dan Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu kan antara guru dengan murid. Imam Syafi'i itu pernah berpendapat begini kepada gurunya Imam Malik. Wahai guruku, rezeki itu secara sederhana dia katakan begitu. Rezeki itu didapat setelah kita melakukan ikhtiar. Tapi kata Imam Malik, rezeki itu bisa didapat tanpa melakukan ikhtiar. Setelah itu perdebatan mereka yang cukup seru, Imam Syafi'i meninggalkan rumah gurunya Imam Malik itu. Dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang pemilik kebun anggur yang buahnya itu segar besar ya. Kita tahu seperti di Taif itu buah-buahan di sana itu segar dan luar biasa, super semua. Pemilik kebunnya menawarkan kepada Imam Syafi'i, apakah engkau mau membantu kami memanen anggur ini? Nanti setelah engkau bantu kami, saya akan upah dirimu dengan anggur yang segar-segar ini. Imam Syafi'i saat itu tersenyum dia. Dia tersenyum bahwa seakan-akan menyiratkan satu makna bahwa ternyata guruku ini keliru. Bahwa rezeki itu memang didapat setelah aku melakukan ikhtiar. Setelah aku bantu pemilik kebun anggur ini untuk memanen, maka itu aku dapat rezeki setelahnya. Setelah singkat cerita, dia kembali ke rumah gurunya Imam Malik membawa anggur yang segar itu. Lalu Imam Syafi'i katakan kepada gurunya begini, memang adabnya luar biasa ya Imam Syafi'i. Dia katakan, wahai guruku, aku tadi keluar dari rumahmu, bertemu dengan pemilik kebun anggur, lalu aku bantu dia untuk memanen anggurnya. Setelah itu, dia beri aku upah anggur-anggur yang segar ini. Dalam kalimatnya itu Imam Malik sudah mengetahui bahwa Imam Syafi'i ingin mengatakan bahwa pendapat rezekinya itu benar. Tapi ternyata jawaban Imam Malik itu luar biasa. Pemirsa mengetahui jawabannya bahwa kata Imam Malik begini. Wahai muridku Imam Syafi'i yang soleh, luar biasa. Aku tadi ingin keluar dari rumah karena panas terik matahari ini untuk membeli anggur yang segar. Tapi ternyata engkau datang ke rumahku dengan membawa anggur. Antara jawaban dari Imam Malik, Imam Syafi'i juga tertegun. Artinya memang orang-orang yang khusyuk itu tak pernah khawatir dia dengan rezekinya. Terkadang dengan perbuatan yang dia lakukan sempurna itu, pekerjaan yang dia lakukan konsisten, tanpa dilihat harus atasan kita bisa selesai dengan baik, tanpa dilihat oleh pimpinan kita bisa lakukan dengan sempurna, rezekinya akan datang terus. Tidak mesti diketahui orang, tapi datang terus rezekinya. Itu orang yang khusyuk itu begitu. Maka orang beribadah itu, kata Allah juga begitu, jangan pernah khawatir. Orang yang sempurna melakukan ibadahnya, Allah kan tidak pernah tidur. Allah tahu dia. Maka tergolong dia ke dalam golongan orang-orang yang khusyuk. Maka benarlah isyarat Allah di dalam Al-Quran itu tentang puasa. Bahwa puasa itu agar orang lain menjadi takwa kepadanya. Takwa itu tidak dimaknai secara sempit. Takwa itu dia punya dampak yang panjang. Maka Ramadan menjadi satu titik balik yang paling bagus untuk kita semua jika belum pernah bisa merasakan satu kekhusyukan, jika kita belum pernah melakukan satu konsistensi yang luar biasa dalam ibadah. Kalau tadi contohnya puasa, ada satu yang paling singkat itu, misalnya sholat Jumat. Orang yang khusyuk itu, dia tidak duduk tenang, diam, lalu pejamkan matanya, dia keluar dari masjid tidak membawa apa-apa. Tapi orang yang khusyuk itu dalam artian sholat Jumat tadi, dia duduk, tenang, dia diam. Setelah itu, dia bawa ilmu, dia bawa pesan yang diambil dari sholat Jumat itu untuk dirasakan dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, dalam penerapannya ini tidak mudah. Sesungguhnya khusyuk itu tidak mudah.
Maka ayat lanjutan dari Al-Baqarah 45 itu Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Sesungguhnya itu sulit, payah, hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk ini istimewa. Pemirsa, orang yang khusyuk ini, kalau tadi sudah kita bahas rezekinya, rezeki Imam Malik. Dan orang yang khusyuk ini juga permintaannya pada Allah itu tidak pakai jeda. Wa may yanqalibu 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Kata Allah, jika engkau minta pahala dunia kepadaku, minha, aku kasih. Wa may yanqalibu 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Tapi ternyata pemirsa Kompas TV, kata Allah di Ali Imran 144 itu, sesungguhnya banyak orang yang bandal, dalam arti bahasa kota Medan. Bandal itu begini, sudah dibilangi, tidak mau mendengar. Bandal itu sudah dikasih tahu, tidak mau tahu. Maka kata Allah, bukan aku yang rugi. Wa may yanqalibu 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Bukan aku yang rugi. Maka Allah seakan-akan ingin mengatakan bahwa semua telah disampaikan informasinya kepada kalian semua. Pada hamba-hambaku semua. Tapi siapa yang mau mendengarkannya? Siapa yang mau berpikir untuk itu? Hadirin, jika kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa melakukan satu perbuatan amal soleh, maka lakukan dia dengan sempurna. Jika kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa beribadah, juga lakukan dengan sempurna. Kadang-kadang kesempurnaan itu hanya kita nilai dalam sifat duniawi. Karena keraguan umat terhadap ibadah, apalagi dengan hajatnya yang belum dikabulkan Allah, apalagi dengan doa-doanya yang mungkin belum terkabulkan sama Allah, karena mungkin waktu dan kesempatan serta kepantasan diri yang belum cocok dengan permintaan kita, membuat kita ragu untuk dekat dengan Allah. Tapi percayalah pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, apa yang Allah berikan cobaan kepada kita semua, itu punya garis lurus dengan permintaan kita. Jika kita meminta kepada Allah, contohnya ya, rumah yang besar, maka cobaan yang Allah berikan kepada kita juga pasti lebih besar. Dan pasti berintegrasi. Karena permintaan dengan cobaan kepada kita itu pasti dia berhubungan. Maka pemirsa Kompas TV, khusyuk itu mengajarkan kita memahami bahwa setiap permintaan kita pada Allah pasti ada cobaannya. Dan setiap cobaan yang Allah berikan pada kita harus kita maknai dulu pertama dengan sabar. Dan dalam kesabaran itu tidak hanya berdiam diri, namun dilanjutkan dengan sholat. Sholat di situ dimaknai tidak hanya bentuknya melaksanakan sholat, tapi juga melaksanakan amal soleh lainnya. Misalnya kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang tak punya uang, maka sholat yang dimaknainya adalah bersedekah. Misalnya permintaan kita kepada Allah untuk sehat, maka sholat yang dimaksudkan ke situ adalah puasa. Kenapa? Karena kita harus memaknainya. Setiap hajat kita, ada pasti yang Allah berikan tanda-tanda kita untuk melakukan ibadah apa itu. Jika kita ingin banyak rezeki, maka bersedekah. Jika kita ingin sehat, maka perbanyak puasanya. Jika kita ingin banyak membantu orang lain, buatlah amal sosial dan lain sebagainya. Maka pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, dari itu semua, kata Allah, jika engkau minta pahala dunia, aku kasih, dan wa may yanqalibu 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan jika memang sudah sampai pesan itu kepada kita, jangan bandel kali. Ikuti dia. Kadang-kadang pesan itu tidak semua orang bisa menerimanya. Dan terkadang pesan kebaikan itu tidak semua orang mendapatkannya. Bagi kita yang mendapatkan pesan kebaikan itu, manfaatkan dia. Bagi kita yang dapat mendengar pesan kebaikan itu, maknai dia. Insya Allah itu semua menjadi petunjuk jalan thariq jannah.
kepada surganya. Karena memang manusia ini pasti cita-citanya semua masuk surga. Tidak ada orang yang cita-citanya tidak masuk surga. Semuanya bercita-cita untuk kebaikan. Tapi pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, menuju kepada itu semua ada usaha, ada perilaku, ada perbuatan, ada ibadah yang harus kita lakukan. Dimulailah dengan puasa yang bagus, dimulailah dengan sahur yang baik, mulailah dia dengan sholat malam yang khusyuk, sholat malam yang memang betul-betul mengubah kita. Sholat malam yang betul-betul menjadi pintu kita untuk memulai satu perbuatan, apa itu? Puasa namanya. Karena memang ketika masuk risalah atau masuk waktu puasa, ibadah yang pertama kali dilakukan itu bukan shawum, tapi qiyam. Yang pertama kali dilakukan itu sholat malamnya, bukan langsung puasa. Kita tarawih dahulu di malam itu. Itu sebagai pembuka jalan, sebagai pengingat kita bahwa ada ibadah yang lebih berat dari sholat malam yang mungkin kita tak terbiasa untuk rakaat yang banyak. Tapi siangnya kita harus tahan haus, tahan lapar, tahan amarahnya. Mudah-mudahan pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita bisa sempurna lakukan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan insya Allah menjadi bermanfaat dan menjadi amal untuk kita semua nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.